Halo semuanya, nama saya Dina Fortuna Aprilianti. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan kualitas hidup bermasyarakat dengan topik kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam. Bencana banjir selalu membawa kerugian baik dari segi material maupun moral, bahkan tidak jarang membawa korban jiwa. Secara geografis, Indonesia terletak dalam kedudukan garis khatulistiwa. Posisi ini dimiliki oleh implikasi besar dan berpengaruh terhadap cuaca, iklim, dan musim. Di samping itu, kerusakan dan beralihnya fungsi hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Belakangan ini Indonesia telah kehilangan fungsi dari hutan. Apabila praktek tata kelola hutan tidak berubah dan pembukaan hutan terus dibiarkan, jumlah hutan akan terus menyusut. Untuk mempertahankan hutan di Indonesia diperlukan perbaikan tata kelola, izin kehutanan, dan pengawasan dari pemerintah. Tak hanya dalam sisi pemerintah, masyarakat juga berperan di dalamnya. Semakin luasnya lahan kritis akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, pembukaan lahan, dan lainnya akan berakibat pada lahan yang menjadi kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Banjir di Indonesia pada umumnya terjadi sekali dalam setahun, tetapi ada kalanya beberapa tahun sekali, dan biasanya terjadi pada musim penghujan. Banjir pada daerah yang berdekatan dengan sungai jarang terjadi di bagian hulu sungai. Setiap bencana banjir datang di wilayah manapun selalu membawa kerugian dan korban. Kondisi tersebut menuntut pihak berwenang dan masyarakat luas untuk tanggap dan peduli, serta memiliki sikap sosial, berpartisipasi mengupayakan secara cepat dan tepat penanggulangan korban banjir. Kepedulian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, terhadap korban banjir perlu ditingkatkan. Pihak berwenang dalam hal pemerintah perlu terus mendorong potensi sosial dan ekonomi masyarakat agar masing-masing warga memiliki sikap yang positif. Sikap masyarakat korban dalam menanggapi banjir sangat bervariasi karena setiap orang atau keluarga memiliki pengalaman situasi yang berbeda, sehingga dalam menghadapi banjir masing-masing memiliki perilaku yang berbeda pula. Terbentuk sikapnya sosial masyarakat yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap kegiatan penanggulangan korban bencana banjir manapun mendapatkan dukungan dari partisipasi aktif dari masyarakat. Sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir sangat diperlukan dan diharapkan tidak hanya pada saat tanggap darurat seperti untuk evakuasi korban, penyaluran bantuan sandang pangan, dan lainnya. Masyarakat harus secara simultan diharapkan mengupayakan tempat pengungsian yang layak dan meratakan bantuan bagi korban. Permasalahan yang sering muncul di permukaan antara lain korban bencana banjir membutuhkan secara cepat bantuan pangan dan obat-obatan, tetapi kenyataannya korban diharapkan dari instansi maupun masyarakat masih sering terlambat diterima pada korban karena adanya transportasi sulit dan menjangkau wilayah korban yang sulit. Kemudian dan solidaritas setiap masyarakat perlu ditumbuh kembangkan agar terbentuknya sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana banjir. Karena bencana banjir tidaklah mudah untuk diprediksi, bahkan sulit untuk dihindari. Belakangan ini telah terjadi banjir besar pada malam pergantian tahun 2019-2020 di Jabodetabek. Lalu apa penyebabnya? Analisis menunjukkan adanya pengaruh dari adanya angin yang mengindikasikan adanya tekanan yang cukup kuat dari arah Asia, di mana mengalami musim dingin. Dari contoh bencana alam tersebut, kita sebagai makhluk sosial perlu tahu bahu-membahu dan dapat merefleksikan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.
Dengan bersikap secara positif, seperti kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan pemahaman mengenai Pancasila, menjadikan nilai Pancasila makin tampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap Pancasila adalah sikap yang baik dan mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankan. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam kehidupan setiap hari dengan berperan serta mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lainnya. Sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan dan yang adil dan beradab itu seperti mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan lainnya. Di sini sebagai makhluk sosial kita harus saling bahu-membahu, sesama memberikan bantuan dalam bentuk dana maupun terjun langsung di lokasi tersebut. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kerakyatan yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sebagai dukungan dalam sikap yang sesuai dari nilai keadilan sosial yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan sesuai kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan dan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak untuk hak milik sendiri untuk yang bertentangan dengan atau yang merugikan dengan kepentingan umum. Sekian dari saya, terima kasih.